Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, pada Senin hari ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran tematik kelas 5 semester 1 tema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3 muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Sudah siap ya? Nah, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa. Sarapan pagi, jangan lupa mandi pagi juga ya. Berdoa sebelum belajar itu sangat penting untuk menambah semangat kita dan juga untuk membantu kita agar lebih memahami pelajaran yang akan kita lalui nanti. Untuk memudahkan kalian dalam memahami pelajaran yang akan disampaikan, silahkan kalian membuka buku Bu Pena A tema 1 subtema 3 pada halaman 53 dan ke belakangnya. Seperti itu ya. Sudah siap? Oke, kita akan mulai. Untuk materi yang pertama adalah menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Tentunya kalian sudah tahu ya, kemarin sudah mempelajari tentang ide pokok. Nah, ide pokok adalah merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kita akan lebih mudah memahami isi teks tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan ide pokok suatu teks adalah membaca teks. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menentukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama bisa berada di awal, di akhir paragraf, juga di awal dan di akhir. Yang ketiga adalah menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Mudah bukan? Nah, bagaimana caranya menentukan ide pokok dalam suatu teks? Simak contoh paragraf berikut ya. Selanjutnya tentukan ide pokoknya. Ada sebuah paragraf yang berjudul sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh mempengaruhi kesehatan alat gerak kita. Kita perlu membiasakan diri bersikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan gangguan tulang belakang. Nah, kalimat utama dari paragraf di atas adalah sikap tubuh mempengaruhi kesehatan alat gerak kita. Nah, kalimat utama juga dimaksud dengan ide pokok. Jadi, ide pokok dan kalimat utama itu sama. Nah, kalian kemarin sudah tahu ya bagaimana cara menentukannya, bahwa ide pokok dan kalimat utama itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Mudah bukan cara menentukannya? Nah, untuk yang kedua adalah menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, caranya kamu juga dapat menentukan ide pokok berdasarkan gambar, bukan hanya dalam teks. Sebuah gambar juga dapat mengandung cerita yang dapat kalian pahami. Nah, cara menentukannya adalah cara menentukan ide pokok dari sebuah gambar. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar. Yang kedua, perhatikan situasi pada gambar. Yang ketiga, tentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Nah, simak ya contoh bagaimana menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, ini ada sebuah gambar. Kalian bisa perhatikan gambar berikut lalu tentukan ide pokoknya. Nah, ini ada sebuah gambar apa? Kalian pasti tahu ya. Ini karena berhubungan dengan kemerdekaan yang besok tanggal 17 Agustus. Nah, kita akan membahas tentang ini. Dari sebuah gambar itu kalian bisa mengetahui apa sih ide pokok dari gambar di atas. Nah, ide pokoknya adalah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Mudah bukan caranya? Pasti kalian nanti bisa menentukan sendiri untuk contoh-contoh yang lain. Untuk materi selanjutnya adalah menuliskan ide pokok dari teks. Nah,
Kamu dapat menuliskan ide-ide pokok dari teks atau gambar. Ide pokok tersebut dapat ditulis dalam bentuk tabel. Simak teks berikut dengan seksama ya. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana caranya untuk menentukan ide pokok dalam bentuk teks, dalam bentuk tabel. Nah, ada sebuah paragraf, sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh mempengaruhi kesehatan alat gerak kita. Kita perlu membiasakan diri bersikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan gangguan tulang belakang. Contoh, gangguan tulang belakang adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Contoh sikap tubuh yang benar adalah berdiri dengan tegak. Ketika berdiri, pandangan kita lurus ke depan. Tubuh kita juga sebaiknya tidak membungkuk. Setelah kalian membaca paragraf tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan ide pokok dari teks tersebut dapat ditulis dalam sebuah tabel, yaitu dengan judul teks, sikap tubuh yang benar. Sumber teksnya adalah majalah anak. Kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain untuk belajar tentang menentukan ide pokok. Nah, dalam penulisan tabelnya kita adalah paragraf 1 dan 2. Tadi ada paragraf 1 dan 2. Ide pokoknya paragraf 1 adalah sikap tubuh mempengaruhi kesehatan gerak. Nah, untuk paragraf kedua adalah contoh sikap tubuh yang benar adalah berdiri dengan tegak. Begitu ya anak-anak, mudah bukan untuk menentukannya? Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Nah, kamu dapat menuliskan ide pokok dari teks atau gambar yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Ide pokok tersebut dapat ditulis dalam bentuk diagram pohon. Nah, tadi sebelumnya kalian sudah belajar menulis ide pokok dalam bentuk tabel berikut ya. Nah, seperti contoh yang tadi, dalam bentuk tabel tersebut bisa kita alihkan atau bisa kita buat dalam bentuk diagram pohon. Seperti apa diagram pohonnya? Bisa kalian simak pada layar berikut. Judul teksnya, sikap tubuh yang benar. Nah, sebenarnya sama, cuma penulisannya saja yang beda. Yang satu dalam bentuk tabel, yang satu dalam bentuk diagram pohon. Begitu ya anak-anak. Kalian nanti akan ada gambarannya. Sebenarnya sama untuk diagram pohon sama tabel, cuma penulisannya saja yang agak sedikit berbeda. Untuk isiannya masih sama. Untuk materi selanjutnya adalah menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu adalah teks yang berisi informasi, ilmu, pengetahuan. Pasti kalian pernah ya membaca artikel ilmiah di internet, di buku, ataupun di perpustakaan gitu ya. Nah, kita dapat menentukan ide pokok dalam artikel ilmiah. Bagaimana caranya? Cara menentukan ide pokok suatu teks. Kita simak lagi. Artikel adalah sebuah teks, maka cara menentukannya itu sama, yakni menentukan ide pokok suatu teks. Ada 3 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, menemukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal, di akhir paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, kembali lagi, artikel adalah sebuah teks. Maka, untuk menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah, caranya dengan menentukan ide pokok dalam suatu teks. Begitu ya kira-kira anak-anak. Mudah bukan? Nanti kalian bisa berlatih sendiri di rumah ya. Nah, untuk materi yang terakhir adalah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Apakah bisa? Bisa. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Kita juga dapat mengembangkan ide pokok tersebut menjadi cerita pendek. Cerita dalam sebuah teks ya. Karena cerita itu berhubungan dengan teks, maka dari itu langkah-langkahnya seperti berikut. Nah, kita langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok.
Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Oh, topiknya nanti akan seperti apa? Yang kedua, menentukan ide pokok yang akan dibuat. Setelah menentukan topik, kita menentukan ide pokoknya. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Nah, keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama. Nah, yang kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Nah, cerita itu harus urut ya dari awal sampai akhir, tidak boleh dicampur karena sebuah cerita. Yang keenam, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi sebuah cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, karena pemilihan ejaan sangat berpengaruh pada cerita yang akan dibuat nantinya. Sudah selesai ya subtema 3-nya. Sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soal PH1 penilaian harian untuk bahasa Indonesia. Jangan lupa belajar dahulu ya, karena waktunya hanya 60 menit. Tidak boleh membuka buku dan meminta bantuan yang lain. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.